Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Demikian baca ayat sampai ayat 16 ya. Doa orang benar besar kuasanya. Bila didoa kalau yakin. Harus yakin kalau berdoa. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Juga kalau orang sakit ya, kerasukan setan. Kalau tidak, setan itu tidak mau keluar. Harus, kalau orang itu masih waras, belum terlalu parah. Ada saya cerita ya, satu orang ya. Tapi bukan di kota Sekadau ya, di luar Sekadau, di kota lain. Dia itu kerasukan setan tuh, kerasukan roh ayam. Roh ayam dia kerasukan itu. Kalau penyakitnya kambuh, dia tidak bisa kerja, tidak berdaya. Dia merasa menderita. Dia sakit, rasanya tidak enak. Tidak bisa bekerja. Kalau datang rohnya, kalau dia kambuh, lalu dia bunyinya kokok gitu. Seperti ayam. Lehernya seperti ayam gitu. Mirip ayam katanya. Mereka bilang. Mereka ngadu ke saya. Orang itu orang melayani Tuhan ya. Yang mengadu ke saya. Katanya di doa tidak mau keluar roh jahatnya katanya. Bandir katanya roh jahatnya katanya. Udah 2-3 kali entah berapa pendeta, entah berapa orang katanya doa, kata tidak mau keluar. Lalu orang itu mengadu ke saya 2 kali. Pertama kali saya bilang, minta suruh mamanya, bapaknya minta ampun dosa dengan Tuhan Yesus. Udah dia lalu suruh ya, orang itu yang adu ke saya itu, suruh bapak mamanya minta ampun dengan Tuhan Yesus. Bapaknya pernah jadi dukun. Mamanya suruh dia cerai katanya. Itu kesalahan, saya bilang. Mungkin lalu roh itu tidak mau keluar, susah keluar. Hanya dia sendiri yang susah katanya keluar. Yang lain cepat katanya. Di doa langsung keluar roh jahat itu. Orang yang doa itu orang yang kudus. Sering doa puasa. Saya bilang, lalu kayaknya tidak berdaya orang tuh yang ngadu ke saya itu. Saya bilang, sebutkan namanya, sebutkan alamatnya. Jadi dia sebut, saya catat alamatnya, saya catat namanya. Lalu saya doa, saya bilang, Tuhan Yesus, orang itu orang di kota itu namanya si A, dia sakit kerasukan setan, roh ayam, tidak mau keluar roh itu, roh jahat itu tidak mau keluar. Mohon Tuhan Yesus memberi jalan keluar, kasih-Mu, mohon Engkau menyembuhkan dia, turun mujizat ke dia, kasihani dia Tuhan. Jika dia ada salah, ampuni dia.
beri dia kesempatan bertobat. Doa saya pokoknya banyak ini itu. Saya doa. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hati saya, katanya, suruh orang itu ampuni orang yang sakit itu, ampuni orang yang bersalah kepadanya, juga dia harus bertobat. Baru orang itu ungkapkan kesalahan dia itu. Orang yang ngadu ke saya itu katanya dia pernah mau membunuh adiknya. Kaget saya, kenapa ya? Tuhan tahu itu ya. Tuhan kasih tahu, membisikkan kepada saya, Roh Kudus, suruh dia ampuni orang yang bersalah kepadanya, bertobat. Dia pernah itu katanya waktu dia belum sakit, dulu dia pernah mau membunuh adiknya. Waktu dia belum sakit dia sering jual diri katanya. Dia perempuan ya, wanita. Ya janda, diceraikan suaminya. Bukan suaminya ceraikan dia menceraikan suaminya, disuruh mamaknya. Makanya saya suruh mamaknya minta ampun, bapaknya minta ampun dengan Tuhan Yesus. Suruh dia minta ampun. Itu tidak cukup. Harus dia lepaskan pengampunan. Dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Juga dia harus bertobat. Lalu orang yang ngadu ke saya bilang ke dia, katanya orang itu yang biasa dipakai Tuhan tuh di Sekadau tuh, dia bilang, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, lepaskan pengampunanmu. Harus mampu memaafkan siap adiknya yang bersalah kepadanya. Dan kamu harus bertobat katanya. Ngadu ke dia, suruh bilang ke dia seperti itu. Lalu sembuh. Kan dia udah didoa, hamba Tuhan udah didoa, enggak perlu doa lagi. Dia jalan firman Tuhan lalu sembuh. Dia dengar. Dia tidak jual diri lagi, juga tidak dendam lagi. Lalu sembuh, lalu roh jahat itu keluar. Pergi. Lalu sembuh dia, udah bekerja katanya. Orang yang ngadu ke saya itu bilang udah bekerja katanya. Dia tidak bisa bersaksi ya, saya bersaksi untuk dia ya. Kata Alkitab berkata ya, juga ada hamba Tuhan yang sakit ya. Sakitnya parah, katanya mau meninggal. Lalu Roh Kudus tiba-tiba bisikkan ke dia, harus lepas pengampunan. Lalu dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Lalu baru sembuh katanya. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Supaya ada sakit, Tuhan bisa menyembuhkan kita, memberi kita panjang umur, dan menyelamatkan kita ya. Kalau meninggal masuk surga. Kan ada Alkitab Injil Matius berkata ayat 6 pasal 14-15. Harus mengampuni supaya Bapamu yang di surga mengampuni. Kalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan kamu, katanya kan. Sebenarnya saya sih sudah sampaikan firman Tuhan ini ya. Tapi lain ya, tidak sama dengan ini ceritanya. Ini ada kesaksian sedikit ya tentang orang yang sakit. Banyak orang yang saya layan, suruh dia minta ampun dengan Tuhan, tapi roh jahatnya langsung keluar. Kalau kata orang yang ngadu ke saya, kok bandir banget katanya. Roh itu roh bandir katanya, tidak mau keluar. Saya bilang bukan bukan roh jahat bandir, itu orangnya bandir. Kalau orangnya tidak bandir, dia mau mengampuni, mudah memaafkan kesalahan orang,
tidak dendam, dan dia mau bertobat, roh jahat itu pergi. Tidak di situ. Dia tidak tahan hidup di dalam hati orang yang bertobat. Roh jahat itu pasti pergi dari orang yang bertobat. Yang ada Roh Kudus masuk, ya, menyelamatkan dia, menyembuhkan dia, ya, memulihkan dia. Kalau dia mau bertobat, ya. Alkitab berkata harus saling mengaku dosa, harus mengampuni orang, juga mengampuni orang, juga minta ampun dengan Tuhan Yesus. Pasti sembuh. Apapun masalah, pasti ada jalan keluar, ya. Harus pengampunan itu penting, ya, bagi Tuhan. Saya baca Alkitab, ya, dari Matius sampai ke Wahyu, semua ayat, semua ayat itu hampir semua, ya, pasal-pasal banyak tentang pengampunan, Berarti pengampunan itu penting, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau mendengar dan yang mau melakukan firman Tuhan. Amin.